Bismillah, teman-teman sekalian, hari ini saya mau membahas nomor 7 ya. Jadi nomor 7 ini dikatakan bahwa 3 grafik berikut menunjukkan pertumbuhan Escherichia coli ketika ditumbuhkan pada medium yang mengandung ya A, glukosa, kemudian ada laktosa, dan yang C ini glukosa dan laktosa sekaligus. Jadi ada 3 jenis. Yang pertama itu adalah grafik di mana pertambahan jumlah sel dari bakteri itu menunjukkan fase yang eksponensial lebih cepat dibandingkan di grafik B. Lalu di grafik C yang glukosa dan laktosa sekaligus itu dia agak berbeda grafiknya ya. Ada tiga fase di sini ya. Ada 3 bagian, ada 1, 2, 3. Yang pertama, sel akan mengkonsumsi laktosa terlebih dahulu karena mengandung energi per molekul yang lebih tinggi dibandingkan glukosa. Pernyataan ini salah. Kenapa? Karena secara umum, saya membahasakannya secara umum. Secara umum itu bahwa semua makhluk hidup kecenderungannya sumber utama dari energi adalah glukosa ya. Jadi bukan laktosa. Inilah jawaban singkat dari saya kenapa ini salah ya. Kemudian kita lanjut di pembahasan apa sebenarnya arti dari grafik ini. Jadi teman-teman, grafik ini adalah grafik yang ditemukan oleh Jacob dan Monod ya, yang di bagian C ini. Ini nama grafiknya adalah Joksic growth atau grafik pertumbuhan Joksic ya. Maksudnya di sini adalah grafik di mana penggunaan glukosa dan laktosa secara bersamaan atau sekaligus. Jadi sebenarnya yang terjadi di grafik C ya. Mana grafik C? Sorry. Jadi yang terjadi di grafik C adalah di fase pertama itu glukosa yang digunakan. Lalu fase kedua ini adalah fase di mana persiapan enzim-enzim untuk mencerna laktosa. Jadi fase ketiga ini laktosa digunakan ya, atau dicerna. Jadi saya langsung saja di sini ya. Jadi ini sebenarnya adalah grafik asli dari yang C ini. Jadi E. coli itu menggunakan glukosa di tahap awalnya, di awal-awalnya. Kemudian nanti di fase ketiga ini kan 1, kemudian 2-nya di sini, baru 3-nya itu menggunakan laktosa. Jadi dalam grafik Joksic itu kita kenal sebagai laktosa itu sebagai substrat X. Jadi substrat X itu adalah substrat pertama yang digunakan. Lalu ada namanya fase lag. Jadi fase lag ini teman-teman kalau bisa lihat di sini itu adalah ditunjukkan di bagian 2 ya. Ini yang terjadi di sini adalah sintesis dari enzim untuk memetabolisme Y. Substrat Y yang dimaksud di sini adalah substrat laktosa itu sendiri ya. Nanti kita akan bahas di poin berikutnya tentang operan lag ya, karena ternyata ini berkaitan dengan operan lag karena yang ternyata adalah laktosa ya, seperti itu. Ini adalah cerita singkat tentang grafik pertumbuhan Joksic ya. Kemudian yang kedua, pada grafik C, enzim beta-galaktosidase dan permease baru diproduksi pada fase 3. Ini salah ya. Kalau kita lihat fase 3, saya sudah jelaskan tadi, fase 3 itu adalah ketika selulosa itu digunakan ya oleh bakteri E. coli. Pertama, fase 1 itu adalah fase penggunaan glukosa ya, sebagaimana di grafik ini. Jadi fase 2 itu adalah yang bagian mendatar di tengah itu adalah fase di mana
glukosa di saat kejadian itu menipis atau bahkan habis, sehingga bakteri kemudian beradaptasi dengan memproduksi enzim yang akan digunakan untuk mencerna laktosa. Inilah fase di mana operon lag itu bisa atau aktif ya. Jadi operon lag itu kita kenal sebagai sistem pengaturan dalam mengkonsumsi laktosa ya, seperti itu. Jadi enzim beta galaktosidase dan permease itu diproduksi pada fase kedua, fase di mana ketika laktosa tersedia dan akan digunakan karena glukosa telah habis ya, atau persediaannya sedikit atau menipis ya. Jadi teman-teman, nanti saya jelaskan di bagian C bagaimana itu operon lag. Intinya adalah enzim beta galaktosidase itu dia akan diproduksi ketika operon lag itu aktif ya, mentranskripsi mRNA yang berperan dalam mengkode enzim-enzim beta galaktosidase, permease, dan transasetilase ya, seperti itu. Jadi ada tahap transkripsi yang terjadi di sini, kode-kode dari enzim tersebut. Kemudian yang C, pada grafik C, lag repressor baru diproduksi pada fase 2 ya. Poin penting sebenarnya adalah teman-teman harus mempelajari dasar-dasar atau konsep dasar dari operon lag ya. Apa itu fungsinya repressor, ada inducer, ada operator ya. Ada banyak yang harus teman-teman pelajari tentang operon lag ini. Karena saya langsung jelaskan di sini tentang kenapa di grafik C itu lag repressor tidak diproduksi pada fase 2. Teman-teman sekalian, bahwa lag repressor itu berperan dalam artinya dia sebagai pengunci di bagian operator ya. Dia agak menjaga agar mRNA yang berisi kode-kode enzim laktosa yang terdiri dari tadi beta galaktosidase, permease, transferase itu tidak ditranskripsi karena saat itu glukosa masih tinggi. Artinya ngapain sel ya memproduksi enzim untuk memecah laktosa padahal glukosa masih tersedia di dalam sel ya, tersedia sebagai sumber energi utama bagi sel ya. Jadi seperti itu. Itu logikanya ya. Jadi sebenarnya lag repressor itu ada ketika di fase pertama ya, fase ketika glukosa tinggi. Nah, di sini ada 4 keadaan ya. Jadi ini adalah sebenarnya struktur dasar dari operon lag ya. Ada CAP binding site, jadi ada situs di mana CAP nanti yang berfungsi sebagai promotor ya, artinya yang pelopori nanti transkripsi. Ada di sini promotor, ada operator, dan di bagian operator inilah di bagian downstreamnya ya, di bagian kanannya itu ada codon star AUG ya. Kemudian setelah transkripsi satu pengkode LAX-Z yang di sini adalah beta galaktosidase, ada lagi codon star dari LAC-Y dan LAC-A ya, dan seperti seterusnya. Teman-teman sekalian, kapan repressor itu tidak digunakan? Ketika kondisinya adalah low glukosa atau glukosa rendah atau menipis, maka repressor itu nanti tidak aktif ya, nanti saya jelaskan. Dan laktosa available, maka yang terjadi adalah RNA polymerase itu mentranskripsi gen tadi yang LAC-Z, LAC-Y, dan LAC-A yang berfungsi nanti mengkode
protein enzimatik, yaitu tadi beta galaktosidase dan sebagainya. Kalau kemudian high glukosa dan laktosa unavailable, atau dalam artian glukosa tinggi dan laktosa tidak ada, maka disinilah represor berperan untuk menekan, ya. Dia akan berkaitan dengan operator sehingga RNA polimerase tidak bisa berkaitan dengan mRNA, ya, untuk melakukan transkripsi. Begitu pula kalau low glukosa dan low laktosa tidak tersedia dan glukosa lemah, ya, represor juga berkaitan dengan operator. Kalau yang terjadi adalah glukosa tinggi dan laktosa juga ada, maka adalah sebenarnya ada transkripsi gen-gen yang mengkode nanti protein enzimatik atau enzim-enzim laktosa, cuma dia levelnya rendah. Beda kalau laktosanya ada, ya, tersedia, dan glukosanya rendah, ya. Ada 4 kejadian. Kemudian yang terakhir, nah di sini saya menjelaskan tentang operon lag. Jadi yang terakhir itu pernyataannya benar. Operon yang terlibat dalam pengaturan metabolisme laktosa dan glukosa itu dia sifatnya inducible, ya. Inducible itu artinya dia terinduksi. Jadi teman-teman, ini adalah dua kondisi yang kita sebut inducible. Di mana bagian inducible-nya di sini, ya. Jadi teman-teman, secara struktur, ya, operon lag itu terdiri dari ada LAKL namanya, ini regulator, kemudian ada promotor, ada operator. Lalu ada represor. Nah, kemudian ada struktur dari tiga gen tadi, ya, LAKZ, LAKA, dan LAKA. Dan ada RNA polimerase, dan ada ini tadi represor, ya, ini protein. Yang pertama, dalam keadaan laktosa tidak ada, dan itu represor akan aktif, sehingga represor ini, ya, ini represor ini akan berikatan dengan operator. Terikatnya operator dan represor ini akan menyebabkan RNA polimerase tidak bisa mentranskripsi, ya, itu untaian kodon, ya, atau gen LAKZ, LAK, dan LAKA seperti itu, ya. Sehingga nanti pada akhirnya tidak ada terbentuk enzim untuk memecah laktosa. Kalau laktosa ada dan dalam misalnya keadaannya di sini glukosa tidak ada atau bahkan sedikit, maka represor ini inaktif, ya. Bagaimana caranya dia inaktif? Sebabnya adalah dia diinduksi. Nah, di sini dia disebut inducible, ya, terinduksi oleh alolaktosa. Jadi alolaktosa ini salah satu, ya, inducer yang akan berikatan dengan protein represor, sehingga protein represor ini tidak aktif, sehingga RNA polimerase, enzim yang berperan dalam transkripsi ini, bisa berjalan, ya, sehingga nanti akan terbentuklah protein enzimatik atau enzim beta galaktosidase, primerase, dan transasetilase. Nah, ketiganya inilah yang berperan nanti dalam memecah laktosa, karena kita ketahui laktosa itu adalah disakarida, ya. Laktosa itu kan dia terdiri dari galaktosa dan glukosa, ya. Makanya enzim pertamanya adalah galaktosidase, seperti itu. Memang selain laktosa yang ada inducer itu ada sebenarnya beberapa inducer di dalam sel. Ada IPTG, ada pinigal, kemudian ada tiometil galaktosidase atau TMG, ya, seperti itu.